Saudara silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab akan terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan, silakan saudara bisa memperhatikan. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampak tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Pembacaan Alkitab sampai di sini. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya. Haleluya. Saudara, hari ini kita bersama-sama memikirkan sebuah tema, yaitu enduring faith. Saudara, membicarakan tema ini tentu kita akan coba lihat apa yang disebut dengan faith itu. Dalam bahasa Indonesia berarti iman, berarti kepercayaan, keyakinan, bahkan juga keyakinan diri atau janji. Nah, kata ini tentu berasal dari kata Perancis kuno, yaitu faith. Kata endure, nah berarti itu bertahan, berlanjut, atau berdiam. Endure juga dapat berarti dalam suatu jangka waktu atau selamanya terus berlaku suatu proses yang berlangsung tanpa akhir. Nah, ada lagi yang mengatakan begini. Endure itu dapat berarti bertahan lebih lama dari waktu yang normal. Dan ada juga yang mengatakan seringkali menyiratkan kegigihan, keteguhan, pantang mundur. Nah, itu saudara berbicara tentang tema kita enduring faith. Dan saudara, kita tahu berbicara iman yang bertahan di dalam penderitaan, kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, saudara dan saya tidak mungkin kuat hidup tanpa anugerah Tuhan. Tidak mungkin saudara bisa bertahan jikalau saudara tidak memiliki relasi doa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya bukan yang baru yang membutuhkan anugerah Tuhan, bukan? Tetapi setiap diri kita yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, bahkan yang sudah emeritus sekalipun, saudara, kita semua sama membutuhkan kekuatan. Di dalam endurance faith ini apa, saudara? Doa. Saya percaya sekali, saudara, dengan doa. Karena apa, saudara? Segala sesuatu itu bisa terjadi karena doa. Relasi kita dengan Tuhan, Tuhan memberikan jawaban tidak, iya, tunggu. Saudara, Tuhan mempunyai rencana yang selalu indah di dalam perjalanan hidup kita semua. Nah, saudara, mari kita coba melihat. Yang pertama, kita mencoba melihat Paulus berdoa bagi jemaat di Korintus. Membicarakan tentang kata kami berdoa. Saudara, kita tahu Rasul Paulus itu tidak sendirian, dia punya rekan. Memang dia menulis surat itu adalah secara pribadi kepada jemaat, tetapi di balik atau di belakang Paulus itu ada rekan-rekan yang mendukungnya, baik Titus maupun Timotius dan juga yang lain-lain. Sebab itu kata kami berdoa kepada Allah itu adalah merupakan sebuah ungkapan Rasul Paulus selalu mengikut sertakan mereka yang tidak kelihatan, yang tidak tampak, tetapi mereka bersama-sama berdoa. Sebab itu saudara, doa itu merupakan dukungan yang tidak terkira karena di belakang layar yang selalu ada. Saudara tahu, di dalam perjalanan pelayanan, di dalam kita tahu setiap KKR, itu saudara ada tim doa. Saya tidak tahu ada gereja yang menganggap, oh sudah kita sudah doa gitu. Tapi saudara tahu bahwa di balik KKR besar, ada sekelompok orang mendoakan pemberitaan firman Tuhan.
Karena apa? Karena percaya akan kuasa doa. Di dalam kita berdoa, para suami bisa teguh kuat karena doa para istri. Saudara tahu, perjalanan hidup kita dapat dukungan, kekuatan, itu sebenarnya dari doa orang yang support kita. Istri bisa dikuatkan oleh suami yang mendoakan. Orang tua juga mendapatkan doa support dari anak-anak. Anak-anak juga kita doakan. Saya, saudara-saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, dan kami ini punya 2 orang putra yang juga menjadi hamba Tuhan, kami selalu menyisipkan di dalam doa. Karena di dalam perjalanan hidup mereka juga tidak mudah. Ketika berbicara, ketika kami sharing, ketika diskusi, dan kami doakan. Pada waktu mereka menghadapi problem, kami tidak bisa turut campur urusan mereka. Tetapi kita bisa mendoakan mereka. Dan kita concern bahwa kami tetap mendoakan. Tapi perjalanan hidup harus kamu tempuh. Bukan kami sudah lewat. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Saudara, kita melihat kata Paulus, kami berdoa. Ini adalah merupakan hal yang sangat tentunya begitu penting sekali. Saya ingin saudara kita coba melihat kapan Paulus ini artinya mulai berhubungan dengan jemaat Korintus. Tentunya pertama kali Paulus datang memberitakan Injil, lalu selama 1,5 tahun berada di Korintus, di dalam perintisan gereja Korintus ini. Setelah 1,5 tahun, Rasul Paulus sebagai seorang yang memiliki hati yang luas, bukan hanya untuk jemaat di Korintus, dia melanjutkan perjalanan misinya ke tempat lain. Sehingga kita tahu ada jemaat-jemaat lain, bukan selain jemaat Korintus. Surat kiriman Paulus itu banyak ke Kolose, Efesus, Filipi, dan seterusnya. Kita tahu Rasul Paulus tidak hanya melihat segelintir, tetapi melihat bahwa ini ladang Tuhan, dunia ini luas. Saya belajar saudara, setelah menjadi seorang emeritus tidak dibatasi oleh tembok gereja yang cuma satu sebagai gembala. Tidak salah saudara ketika kita menjadi seorang gembala, fokus dengan pelayanan. Tidak terus menerus ingin berada di gereja lain, tetapi fokus dengan jemaat karena kita bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita memperhatikan mereka di dalam pergumulan jemaat. Saya saudara 20 tahun berada di kota Bandung melayani di GKIM. Itu adalah bergabung dulu gereja itu kalau kita punya GKJMB. Kita punya Kaimtong lalu berkembang. Seperti itu kurang lebih. Saudara tahu, selama ada di sana saya paling tidak bisa kalau ada jemaat tidak datang. Dan saya perlu datang. Saudara dulu itu tidak pernah dispesialisasi. Pendeta tukang besuk. Udah saudara, pendeta tukang besuk begitu ya. Pendeta kematian, urusannya urusan kematian terus begitu. Pendeta konseling gitu ya. Tapi zaman dulu saudara, artinya tuh zaman saya. Pendeta jadi sopir, ya. Jadi cleaning service, oke. Jadi apa saja mau saudara. Karena apa? Kita diingatkan bahwa ini pengabdian. Kalau Tuhan Yesus saja dari surga mau, masa kita ini mau jadi kayak bos yang hanya tinggal ngatur orang, perintahkan sini sana. Enggak, saudara. Saudara, saya setiap kali rasa kalau jemaat tidak hadir, jemaat ada pergumulan, kami bergumul. Saudara, saya sejak ada telepon, itu kalau dulunya tidak punya telepon, harus berkantor di mana? Kantor itu kalau ada telepon, jadi artinya bisa di rumah, bisa ada di sana. Tapi sejak punya telepon, artinya seluler, nah saudara, saya tidak pernah mematikan. Walaupun malam hari tidak pernah mematikan. Kadang-kadang semua mengatakan, kenapa kamu gak matikan? Kamu gak bisa tidur, tuh ada yang bunyi terus. Kita bilang tugas kita dipanggil sama Tuhan bukan 12 jam sehari, tapi 24 jam. Kalau orang butuh, ya kita harus buka hati. Sampai kemudian saya bertugas hampir 10 tahun di Singapura. Saya pun tetap, saudara, pada waktu menjalankan tugas, itu tidak pernah, saudara, saya matikan. Saya coba responsif dengan jemaat. Hari ini, saudara, jemaat tidak ada yang telepon. Jadi saya tenang sekali.
Jemaat. Jadi saya semua bilang matikan saja. Ketau juga gak ada yang kontak. Enggak lah, mungkin ada siapa saja. Enggak masalah. Atau memang tidak bunyi. Kalau dulu bunyi. Memang bisa jam 12, jam 1, bisa jam berapa. Orang gak bisa tidur juga nyari teman bicara dan sebagainya. Tetapi ini sesuatu pergumulan untuk mendoakan jemaat. Saudara, kita melihat Rasul Paulus memiliki koneksi. 1,5 tahun dia tinggalkan. Dia mulai pelayanan ke tempat lain. Saudara, ketika penggembalaan tidak berlangsung terus-menerus, memang di situ ada resiko itu tersendiri. Saudara, saya pernah berada, artinya masa-masa tugas pertama saya, dulu mulai 1 tahun, itu praktek di pedalaman. Saudara, saya kagum sekali karena ternyata Injil sudah dikabarkan di Kalimantan Timur. Jadi kalau di Kalimantan Timur itu perjalanannya begini, saudara. Dari Surabaya naik pesawat ke Balikpapan. Dari Balikpapan ke Samarinda itu naik kendaraan darat begitu. Terus kemudian pakai feri. Lalu 30 jam masuk ke pedalaman, saudara, memakai bis air. Jadi saudara, saya ada di satu tempat yang namanya damai tapi gersang. Ya damai tapi nggak ada air minum, tidak ada listrik. Jadi selalu kita harus hadapi satu realitas gitu. Jangan memikirkan tentang itu. Tetapi waktu itu penghayatan tentang Tuhan Yesus dari surga yang mulia datang. Saya diingatkan terus gitu. Oh iya juga begitu. Itu sesuatu hal. Saya itu belum apa-apa gitu. Tuhan dari surga. Saya dari kota Bandung. Ada di Malang. Lalu ditugaskan di sana. Itu masih belum apa-apa sebetulnya. Hari ini saudara, kalau perjalanan, saya selalu mengatakan kepada anak-anak, kalau dulu papi 5 menit, 10 menit dari ke pastori ke gereja, langsung ada di sana. Enak, nyaman sekali. Ada sopir gereja, ada yang sudah bukakan pintu dan sebagainya gitu. Jadi gembalakan semua fasilitas ada begitu ya, jalani semua. Tetapi sekarang kalau mau pelayanan kemana saja harus siap hati. 3 jam sebelum ibadah dimulai, kadang-kadang sudah harus start. Kalau lebih pagi lagi harus 4 jam, saudara. Kesini pun harus 2 jam sebelum. Artinya sebelum jam 7, saya jam 5 sudah berangkat. Karena takut ada kemacetan atau apa gitu. Itu saudara, kalau kita pikirkan belum apa-apa. Karena apa? Kita naik mobil. Di pedalaman itu jalan kaki. Saudara, kita tahu Rasul Paulus pada waktu meninggalkan kota di Korintus, maka saudara-saudara dia dengar dari keluarga-keluarga yang datang bertemu dengan dia, keluarga Chloe khususnya. Dia mengatakan tentang begitu banyak tantangan, kesulitan, problem yang terjadi di dalam jemaat Korintus yang sudah dirintis oleh Rasul Paulus. Dia mendengar kabar. Kalau kabar baik gak apa-apa, kabar buruk dari orang-orang yang menimbulkan masalah di jemaat Korintus. Saudara, antara lain orang-orang di Korintus, saudara-saudara, kita tahu ini adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, tapi ada orang-orang Yunani dan sebagainya, saudara, ada di kota Korintus. Mereka ternyata mengikuti upacara-upacara keagamaan kafir. Artinya, saudara, mereka menjadi sinkritisme. Dan kalau saudara juga lihat, mereka juga melakukan penghakiman di depan orang-orang kafir. Bahkan perbuatan percabulan, pelacuran itu terjadi di sana. Saudara, kita tidak pernah harus memikirkan gereja disebut orang kudus. Itu gereja tempatnya semua pasti orang kudus. Tidak, saudara. Ternyata di sana begitu banyak problema yang terjadi. Tentu hanya segelintir mungkin kita katakan seperti itu. Seperti jemaat di mana saja selalu ada. Tetapi kita melihat bahwa jemaat di sana itu keadaannya seperti itu. Ada orang-orang berjemaat ke gereja, beribadah, tetapi tetap hidup berkanjang di dalam dosa-dosanya. Ini yang menjadi satu problem. Sehingga apa yang dikatakan, maka Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Dengan seterusnya penyembah berhala. Tapi jangan bergaul dengan orang yang sekalipun bukan semua orang cabul. Bukan dengan semua penyembah berhala. Tapi dikatakan jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Nah ini saudara bedakan. Kita bisa bergaul dengan siapa saja. Orang berdosa di mana saja.
bergaul dalam konteks hati-hati tentunya, tetapi kita harus tetap ada keterbukaan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan jangan bergaul dengan orang yang mengatakan saudara, tetapi orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pempita, pemabuk, penipu. Jangan sekali-kali makan dengan mereka. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan. Saudara, surat yang pertama sebetulnya kepada jemaat di Korintus yang dikirimkan Rasul Paulus itu tidak sampai di sini dikatakan suratku yang kutuliskan kepadamu. Jadi kalau kita lihat 1 Korintus sebenarnya itu adalah surat yang kedua, bukan yang pertama. Ada surat yang pertama yang tidak masuk di dalam kanonisasi Alkitab, yang tidak tahu kemana, tapi itu tidak kita miliki. Tetapi disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9 ini. Nah saudara, Paulus merasa betul-betul perlu mendorong jemaat supaya langsung di mana rencananya berubah. Ia tidak dapat pergi, namun rekannya Timotius pergi mendapati situasi di Korintus yang buruk. Mereka tidak melakukan apa yang Rasul Paulus ajarkan, perintahkan untuk lakukan dalam suratnya. Tetapi gereja terpecah-pecah dan kehidupan beberapa jemaat hidup dalam dosa ini yang membuat Paulus mengambil satu sikap, yaitu datang ke jemaat di Korintus. Dan saudara tahu pada waktu dia datang, mungkin Rasul Paulus dengan emosinya mungkin datang, dia tidak diterima dan dikatakan kunjungan ke jemaat di sana itu sangat menyakitkan. Mereka ada perbedaan tentu pandangan. Rasul Paulus sebagai rasul Tuhan, membawa otoritas Tuhan, berbicara kepada mereka, mereka tidak mau dengar. Sedang memang orang kalau berdosa itu bebal sekali, luar biasa. Ini kita bisa tahu saudara, begitu nyata sekali. Apalagi ditambah sekelompok Rasul Paulus yang merusak kerasulan Paulus. Mempersulit Paulus bisa melayani jemaat di Korintus. Karena itu maka dikatakan Paulus menulis suratnya yang keempat di 2 Korintus. Ada satu surat lagi. Saudara dia kirimkan. 2 Korintus pasal 2 ayat yang keempat berkata begini. Aku menuliskan kepada kamu dengan hati yang sangat cemas. Ini surat yang ketiga saudara. Dan sesak. Dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Saudara, kita diingatkan begini saudara. Seseorang yang mengasihi tidak mungkin tidak menegur kalau tahu bahwa itu harus ditegur. Sekali lagi. Orang yang mengasihi tidak mungkin tidak menegur orang yang dikasihi kalau dia tahu salah. Saudara, kita orang tua. Kalau kita tahu anak kita salah, kita harus kasih tahu. Kita tidak boleh membiarkan mereka. Kita harus mengatakan apa yang seharusnya. Kalaupun mereka tidak mau, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita sudah menjadi nabi yang memberikan peringatan. Ini perlu sekali di dalam perjalanan hidup kita. Kita selalu mengingatkan. Kita tahu ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa. Sebab itu di dalam 2 Korintus 2 ayat 9. Rasul Paulus mengatakan, sebab justru itulah maksudku aku menulis surat kepadamu. Yaitu untuk menguji iman kamu. Apakah kamu taat di dalam segala sesuatu? Artinya taatkah kepada firman Tuhan? Jemaat di Korintus kita tahu jemaat yang banyak punya karunia. Segudang karunia. Tetapi banyak kelemahan dan dosa di dalam perjalanan hidup di orang-orang di Korintus ini. Kalau kita pikirkan, bukankah ada saudara-saudara di jemaat di mana saja orang-orang yang tidak hidup selaras. Di gereja Sabtu Minggu itu orang suci, tapi sudah Senin lagi sampai Jumat menjadi bukan orang suci lagi, tetapi menjadi orang-orang jahat. Sampai ada yang mengatakan Senin sampai dengan Sabtu itu biasanya makan orang begitu ya. Nanti kalau sudah hari Minggu makan Tuhan juga dimakan begitu. Jadi artinya sangat tidak pantas. Itu yang bisa terjadi. Nah saudara, Paulus berdoa.
Walaupun secara manusia banyak kekecewaan yang tadi Rasul Paulus ungkapkan, saudara, banyak rasa kecewanya. Tetapi Paulus terus mendoakan. Dan ini penting sekali, bukan? Saudara, setelah di dalam perjalanan saya sebagai seorang pendeta emeritus, maka saya selalu memikirkan ada dua hal yang saya di dalam penulisan ketika masa emeritus itu. Melepas dan menerima. Apa yang saya harus lepaskan? Posisi, otoritas, kepemimpinan di dalam gereja, semuanya, fasilitas, baik rumah, mobil, sopir, banyak sekali fasilitas yang kita bisa ini. Semua harus kita lepaskan. Tapi kedua, kita harus belajar terima. Terima diri kita ketika tidak diingat. Tidak diingat, dilupakan. Boleh kasih nasihat tetapi tidak perlu didengar dan sebagainya. Saudara, kita belajar terima. Saudara, saya merasakan di dalam hal ini Paulus terus kadang-kadang bisa merasakan saya sudah begitu luar biasa dengan jemaat di Korintus. Tapi kemudian jemaat melupakan saya, bahkan melukai hati saya. Tapi Paulus tidak seperti itu. Dia tetap mendoakan. Sampai hari ini saudara-saudara, saya memang tidak mungkin mendoakan satu jemaat di setiap gereja. Dalam konteks, ini jemaat kalau seperti di sini tadi saya mengikuti, seperti saya pada waktu menjadi gembala, mendoakan jemaat sama-sama begitu. Tapi pada waktu di dalam perjalanan hidup, setelah tidak menjadi pendeta, saudara, saya tetap dalam konteks tidak di satu jemaat, itu tetap mendoakan di mana tempat-tempat saya pernah melayani. Saya doakan jemaatnya. Mungkin mereka sudah ada yang banyak yang sudah mati juga gitu. Tapi mungkin saya tidak tahu. Tapi saudara tahu bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menggumuli segala sesuatu, mendoakan jemaat-jemaat yang pernah kita layani. Walaupun sekarang mereka mungkin tidak ingat kita. Tidak problem, saudara, kita doakan. Tetapi paling tidak, saudara, apapun juga yang kita lakukan, kita diingatkan selalu. Berdoa. Musa pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah dengan bangsa Israel yang dipimpinnya keluar dari tanah Mesir. Saudara, Musa tetap mengasihi, mendoakan bangsa Israel dan mengasihi. Ini penting sekali, hati kita harus tetap memiliki kasih. Dia berkata kepada Tuhan dalam Keluaran pasal 32, dia mengatakan begini, "Mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu?" Mengapa Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang Musa katakan. Karena dia walaupun dikecewakan tetapi dia tetap mengasihi mengasihi kepada jemaat yang ada di sana. Saudara, di sorry. Thank you. Sorry saudara, minum dulu. Saudara, jikalau saudara mengingat pada waktu keadaan yang sedemikian rupa, kita pun pernah mengingat bagaimana Tuhan Yesus pernah mengalami masa-masa dia sampai menangisi Yerusalem. Kenapa saudara dia menangisi Yerusalem? Yesus merindukan untuk mengumpulkan anak-anak Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi penduduk Yerusalem tidak mau. Saudara, itu sebuah kesedihan dari Tuhan. Tuhan kita pun seperti itu, saudara. Sebab itu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 berkata seperti ini, saudara. Ia telah ada di dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Luar biasa, saudara. Tidak menerimanya. Dan Yesus sudah menubuatkan suatu hal yang penting sekali ketika Yohanes mengatakan hal seperti ini. Menjadi satu peringatan untuk kita. Sudah, mari kita memikirkan isi doa Paulus. Bagian yang kedua, bagi jemaat. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan di dalam doanya supaya jemaat Korintus jangan berbuat jahat tetapi berbuat baik. Kami berdoa kepada Allah supaya kamu jangan berbuat jahat
supaya kami tahan uji, melainkan kamu boleh berbuat apa yang baik sekalipun kami tidak tahan uji. Saudara, kita lihat ada perbandingan yang ada. Jadi begini, ketika jemaat bisa berbuat baik, Paulus tidak menegur, sepertinya dia lemah imannya gitu. Tapi kalau dia lakukan, wah sepertinya seperti itu Rasul Paulus dengan kehebatan, otoritas, kerasulan dan sebagainya. Tetapi justru Rasul Paulus mengatakan tidak seperti itu. Dia ingin jemaat ini menjadi jemaat yang sempurna di mata Tuhan. Tidak berbuat jahat tetapi berbuat baik. Itu lebih baik. Walaupun orang nanti melihat Paulus tidak seperti sekeren hebatnya dengan otoritas, dengan kuasanya. Tapi dia lebih ingin mementingkan jemaat. Nah ini Rasul Paulus luar biasa sekali saudara. Jadi di dalam perjalanan isi doa Paulus, dia rela merendahkan diri untuk meninggikan Kristus dan memberkati jemaat Korintus. Sehingga dia mengatakan kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Yang kami doakan supaya kamu menjadi sempurna. Saudara, itu kerinduan daripada seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang pemimpin. Saya katakan bukan hanya hamba Tuhan itu orang yang full time. Tapi pemimpin rohani. Di segala bentuk bidang. Seperti saudara punya banyak komisi. Saudara adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Memikirkan. Saudara, saya tadi di dalam doa remaja kembali diingatkan bahwa betul remaja saat ini itu dengan proyek digitalnya, dengan kondisinya itu betul-betul menghadapi tekanan. Saudara, mereka harus selalu melihat orang-orang yang upload diri, tampil begitu dahsyat sehingga membuat mereka itu melihat jomplang sekali bukan untuk mencapai ke sini. Sehingga orang-orang yang begitu luar biasa itu seringkali dapat sebutan sultan. Sultan itu saudara bukan zaman dulu saja, ternyata hari ini kata sultan banyak digunakan saudara. Sehingga orang tuh berlumba-lumba menjadi sultan. Kalau dulu kan raja cuma Raja Lenong. Ya kan? Raja Lenong, Betawi kan banyak Raja Lenong gitu. Tapi saudara sekarang ini orang terus gitu memacu hebat. Sekarang zaman seperti sekarang saya itu selalu Pak Juni buat itu di YouTube di mana, saya bilang enggak. Kenapa? Udahlah nggak usah lah, itu anak-anak muda memang menjalankan, kita dari dulu seperti itu. Sekarang saudara orang mempromosikan diri itu cepat sekali menjadi terkenal, menjadi apa, bukan puluhan tahun seperti masa lalu. Saudara tidak mau jadi terkenal cepat sekali saudara, viral katanya, ditabrak truk anak remaja begitu, viral cepat. Tapi cepat kemana mereka gitu. Tapi ini menjadi satu realitas. Tapi Rasul Paulus saudara dengan anugerah Tuhan, dia mendoakan, dia rela untuk meninggikan Kristus, memberkati jemaat Tuhan. Ini yang perlu saudara dan saya lihat. Paulus memang pernah memperlakukan disiplin gereja selama kunjungan yang menyakitkan itu. Jadi pada waktu itu kalau sebuah disiplin gereja dilakukan, pemimpin gereja tentunya melakukan disiplin kepada jemaat yang tidak disiplin atau hidup dalam dosa, pasti menimbulkan goncangan saudara. Bukan hanya di GKY ya, tapi di tempat yang denominasi lain, GKI atau di mana saja selalu saudara. Bahkan saya pernah mendengar sebuah gereja memberlakukan ketika ada seorang suami, dia meninggalkan istrinya lalu minta pemberkatan di gereja itu dengan calon yang lain. Rame saudara. Ketika dia lakukan disiplin gereja menjadi masalah besar. Nah saudara, kita tahu waktu itu Rasul Paulus melakukan, pada waktu itu terjadi hal yang luar biasa. Dan hal ini dikatakan satu hal saudara, 2 Korintus pasal yang pertama ayat 24 berkata, bukan karena kami memerintah imanmu, tetapi karena kamu teguh dalam imanmu, kami turut bekerja untuk sukacitamu. Jadi Rasul Paulus itu melihat selalu untuk kebaikan. Kita perlu sekali saudara-saudara, kita melihat bahwa di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 dikatakan, aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan. Nah itu
Paulus menjaga, saudara. Tidak mau menonjolkan diri. Tetapi dia ingin jemaat itu dipulihkan. Dia berbuat baik, tidak berbuat jahat. Itu adalah kerinduan daripada Rasul Paulus. Nah saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan tentang hal ini, mari kita coba melihat. Paulus datang dan menemukan orang-orang yang dia datang bukan untuk mempersalahkan atau menghukum. Tidak. Sebagai bukti otoritas dia berkuasa karena Kristus memberikan kuasa. Sebaliknya Paulus berdoa sungguh-sungguh. Supaya dikatakan apa? Supaya jemaat Korintus kudus, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Paulus tidak ingin seperti rasul yang tahan uji demi kepentingan diri sendiri. Sebaliknya Paulus ingin supaya jemaat Korintus baik dan sempurna. Meskipun dampaknya Paulus seperti orang yang tidak dipercaya. Bagi Paulus, jemaat Korintus melakukan apa yang baik. Paulus rela. Dunia menganggap Paulus sebagai orang yang tidak. Artinya tidak dipercaya. Itu adalah yang dikatakan. Oleh sebab itu saudara, membicarakan enduring faith adalah berdoa karena mengasihi walaupun disakiti. Dan tetap melayani walaupun harus berkorban karena mengikuti teladan Kristus. Saudara, dari tanggal 29 September sampai dengan tanggal 6 September, saya memiliki sebuah kesempatan, saudara, bersama teman-teman di Family First Indonesia. Bersama tentunya dengan Family First Global yang dari Amerika, dari berbagai tempat. Kami terbuka mendoakan Jepang. Karena saudara, kekristenan di Jepang hanya 1%. Jadi kalau 100%, Jepang itu memiliki orang Kristen hanya 1%. Saudara, kita terbiasa mendoakan jemaat di Indonesia, orang Indonesia. Kita juga mendoakan mereka yang di negara-negara yang Islam, yang sangat radikal, yang sangat sulit, banyak kita doakan. Tapi saudara, saya sangat terkesan sekali kali ini setelah tidak menjadi seorang pendeta yang ada di struktural, bisa mendoakan negara Jepang, ikut berdoa bersama mereka, berpuasa bersama mereka, di mana ada 200 lebih orang yang ambil komitmen mendoakan Jepang. Saya tidak tahu lebih banyak, tapi yang ikut ada di grup itu 200 mau 300 orang. Dan setiap minggu kami ada kebaktian, ada ibadah doa, teman-teman Jepang itu yang memimpin untuk mendoakan Jepang. Jadi setiap minggu ada onsite, online, mendoakan secara langsung, kita bertemu saudara melalui Zoom. Jadi kemarin juga saya hari Senin berdoa bersama-sama mereka. Jadi saya ingat saudara bahwa Jepang ini begitu membutuhkan Injil, sama seperti di China, sama seperti negara-negara lain. Saudara, ini berdoa. Dan saudara, di minggu pertama doa terjadi pengumuman, yaitu Perdana Menteri Jepang yang terpilih itu adalah, jika ada beberapa generasi itu orang Kristen, dan ini jadi orang Kristen yang terpilih sebagai Perdana Menteri. Kita melihat Tuhan menunjukkan seorang teman dari Bandung, dia pelayanan, lalu pada waktu saya berada di Bali ketemu saudara. Saya tanya, kamu ada di mana? Saya kehilangan jejakmu begitu. Pada waktu di kampus saya ketemu, tapi ini anak muda, generasi muda sekali. Segenerasi dengan lebih muda dari anak saya juga gitu. Lalu dia bilang, Pak Joni, saya sudah ada di Amerika, saya sedang studi. Terus kamu akan balik ke gereja mana? Siapa tahu ke GKY gitu kan, sudah sekolah tinggi begitu. Terus dia bilang, enggak Pak, saya ingin menjadi misionaris ke Jepang. Sudah nyambung terus. Kali ini kita berdoa dan semuanya. Selama 40 hari kita berdoa dan berpuasa untuk Jepang. Karena kita tahu begitu banyak mereka dipengaruhi Buddhism dan Shinto. Dan sekarang ini 350.000 kesempatan orang bisa migran ke Jepang. Bekerja di 12
bidang. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah gift care, yaitu melayani orang tua. Karena piramidnya itu saudara, anak-anak generasi muda kecil, tapi yang paling banyak itu orang tua sekarang di Jepang. Membutuhkan 350.000. Dan sekarang Jepang memberikan sebuah kelonggaran, yaitu mereka mendapatkan gaji, salary-nya itu sesuai UMR Jepang. Jadi lumayan saudara, dan bisa bawa keluarga. Jadi sekarang ini nyambung terus, saya berbicara dengan banyak orang, dan dia ada teman di Sunter saudara, dia sudah membuka 15 kursus bahasa Jepang untuk mengirimkan orang-orang Kristen ke Jepang. Dia cari dari daerah-daerah perawat atau apa, belajar 4,5 bulan bahasa Jepang, ujian. Kalau berhasil saudara, sudah ada yang menampung. Jadi saya lihat ini penting sekali, bahwa ini hal-hal yang kita, dan saya katakan kita harus berdoa dan berdoa. Endurance faith adalah di mana di dalam hidup kita mendoakan. Doa yang terus-menerus di tengah-tengah tidak mudahnya. Kita mohon Tuhan berikan. Sudah berdoa juga bagi Jepang. Ini adalah satu hal. Karena tanggal 7 akan ada disebut Summit Leadership. Di sana ada 1 hari pertemuan pendeta-pendeta Jepang dari banyak orang yang mendoakan Jepang. Itu akan datang ke Jepang di Tokyo. Kita doakan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.